Sunda Wiwitan adalah sebuah kepercayaan dengan unsur monoteisme purba yang memiliki konsep kepercayaan tertinggi terhadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang tak berwujud dan disebut Sang Hyang Kersa. Ajaran ini juga disebut sebagai kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam, yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda. Penganut kepercayaan ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Seperti orang Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, dan sebagian kecil orang Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda, jauh sebelum datangnya ajaran Hindu, Buddha, maupun Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksakandang Karsian, sebuah kitab yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntutan moral, aturan, dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot atau tetua kampung Cikesik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang menghormati arwah leluhur. Hanya dalam perkembangannya, kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran agama Hindu dan sampai pada Islam. Dalam cerita Parahyangan, kepercayaan ini disebut sebagai ajaran jati Sunda. Hingga kini, perlakuan diskriminasi masih dialami oleh para penganut agama Sunda Wiwitan. Seperti penyegelan area pemakaman para penganut Sunda Wiwitan pada 20 Juli 2020 yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama sejumlah massa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan lantaran bangunan pemakaman penganut Sunda Wiwitan dianggap sebuah tugu oleh pemerintah setempat, sehingga perlu adanya surat IMB. Dan juga pemerintah setempat mencurigai bahwa para penganut Sunda Wiwitan menyembah batu. Juwita Jatikusuma Putri menyatakan bahwa bangunan tersebut bukan tugu, tidak digunakan sebagai tempat pemujaan maupun sesembahan. Bangunan tersebut sejatinya adalah tempat pemakaman bagi para penganut agama Sunda Wiwitan yang sudah ada di sana selama bertahun-tahun, di mana ajaran Sunda Wiwitan sendiri sudah lebih dulu ada, bahkan sebelum agama lain masuk ke tanah Sunda. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa, yaitu yang Maha Kuasa, atau nungersakeun, atau yang menghendaki. Ia juga disebut sebagai Batara Tunggal, atau Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, atau penguasa alam, dan Batara Sedaniskala, atau yang gaib. Ia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep Hindu, yakni Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain, tunduk kepada Batara Sedaniskala. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Pertama,
Buana Nyungcung, yaitu tempat bersemayam Sang Hyang Kersa yang letaknya paling atas. Kedua, Buana Pancatengah, yaitu tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya. Letaknya berada di tengah. Ketiga, Buana Larang, berarti neraka yang letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Pancatengah, terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang, atau menurut Kropak 630, bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi merupakan alam tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal, paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian nurunkeun atau menurunkan batara ini bukan melahirkan, tetapi mengadakan atau menciptakan. Paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya, yaitu welas asih atau cinta kasih, undak usuk atau tatanan dalam kekeluargaan, tata krama atau tatanan perilaku, budi bahasa dan budaya, wiwaha yuda narada atau sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya.